Yang pertama saya bicara tentang valuasi dulu ya, gitu. Kok valuasi ini kan urusannya itu dua, apakah ada investor mau masuk atau mau dijual, ataukah kita mau jual. Jual bisa sebagian, bisa semuanya gitu. Yang perlu saya sampaikan bahwa ini pertanyaan bagus, ya. Kenapa? Banyak pengusaha itu dipikir duit itu dapat itu hanya dari profit, dari cash flow. Kenyataannya ya, orang-orang terkaya di dunia itu dapat duit terbesar. Kita sebagai pengusaha dapat duit terbesar itu ketika kita jual perusahaan. Ketika kita jual saham. Itu. Ya, jadi ini yang selalu saya sampaikan gitu ya. Nah, tentang valuasi ya. Valuasi ini kan valuasi itu macamnya banyak banget. Banyak banget. Kalau Anda mau beli bisnis dan bisnis itu kalau di Amerika ya, size-nya itu kecil, 2 juta ke bawah gitu ya. Omsetnya itu 2 juta US ke bawah, sekitar 20 miliar lah, 30 miliar ke bawah. Yang paling umum gitu, itu kita memvaluasi dengan multiple EBITDA namanya. Untungnya berapa? Multiple itu dikalikan 3. Untungnya berapa dikalikan 3? Iya. Setahun. Itu yang paling gampang. Saya kalau perusahaan-perusahaan kecil saya juga gitu. Tapi gini, untungnya berapa itu banyak. Kok Pak Happy membayar lebih mahal? Katanya 3 kali untung. Karena untung yang dia pikir dengan untung yang saya hitung itu bisa berbeda. Gitu. Orang kalau perusahaan-perusahaan kecil kan biasanya pengeluaran pribadi pun dimasukin. Ini kan kita tahu cicilan mobil dimasukin sehingga dia nggak ada duit, gitu kan? Gitu. Itu kita keluarin, gitu. Kita add back namanya, ya. Jadi pengeluaran itu dikeluarin. Nah itu kita kalikan 3. Itu yang paling umum gitu. Nah tapi kalau tergantung gitu. Siapa yang memvaluasi? Itu kalau yang memvaluasi orang yang mau beli bisnis kecil seperti itu. Kenapa 3 kali? Karena dipikir saya naruh 3 tahun BEP lah. Kan gitu. Ngitungnya kan cuma gitu. Tapi di market itu biasanya tergantung orangnya. Kalau di luar negeri mungkin bisa lebih tinggi ya. Saya kadang-kadang bisa membayar itu 8 kali EBITDA gitu. Itu bisa keuntungan gitu. Nah, tapi itu kalau pembelinya itu mau beli bisnis. Tapi kalau yang memvaluasi itu investor, misalnya venture capital, gitu. Itu berbeda lagi. Gimana mau kita itu valuasi dengan EBITDA orang dia itu belum untung, gitu misalnya. Ya kan, kadang-kadang dari revenue. Jadi revenue itu ada yang 3 kali, ada yang tergantung industrinya. Apakah bidang keuangan mungkin 8 kali, kalau pendidikan mungkin 5 kali gitu. Pendidikan itu kalau nggak salah itu ada 12 kali. 12 kali ya? Ya dari omset. Itu harganya gitu. Jadi kalau sales saya itu katakanlah 1 miliar. Ya dinilai itu 12 miliar. Ya, kalau dia bawa duit untuk investasi 12 miliar, dia dapat 50%, saya 50% tinggal. Kan gitu. Gitu kan gitu. Nah, untuk tahu itu dari mana? Kita bisa ngeriset gitu, bisa ngeriset transaksi-transaksi yang pernah terjadi gitu. Itu bisa dari BEJ misalnya. Perusahaan kayak gini tuh dinilai berapa sih gitu. Itu yang simple ya, yang rumit-rumit banyak cara menilai gitu. Kalau dia nggak TBK, Pak? Kalau dia nggak TBK, kalau dia nggak terbuka? Iya, ya tetap kita harus laporan keuangan tetap ya. Kan perusahaan sejenis yang TBK kan mungkin ada kalau nggak, ya kan? Bisa di luar negeri bisa. Nah, kalau di bursa saham gitu, yang dipakai itu DCF namanya. DCF. Itu yang paling menguntungkan bagi para pengusaha. Jadi saya berapa dinilai perusahaan dihitung dari
proyeksi gitu. Sedangkan proyeksi itu kan semau-mau kita. Ya. Gitu. Dari proyeksi itu mundur. Itu DCF itu discounted cash flow namanya. Discounted cash flow. Jadi tergantung ya Anda ada di mana gitu. Perlu akuntan publik nggak Pak ketika Bapak biasanya? Kalau saya enggak. Enggak. Kalau penilaian saya sendiri. Saya sendiri ya? Iya, penilaian saya sendiri. Nah, ada yang menilai yang lain lagi, aset gitu. Ya kalau aset ya rugilah kita. Tapi kan kalau orang nggak tahu ya ada aja kan. Gitu. Bahkan kalau saya kadang-kadang asetnya lebih tinggi tapi nilai bisnisnya kecil, aku nggak mau peduli tentang aset. Gitu.